ada situs yang memang menawarkan donasi. Donasi ini wakaf atas nama orang tua bangun pondok pesantren Az-Zahra, yakni pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Di sini tertera keterangan wakaf bangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini kita menyaksikan ketika UAS open donasi mengajak orang-orang untuk nyumbang kepadanya dalam rangka membangun fisik atau wakaf pondok pesantren Az-Zahra. Disinilah saya lihat inkonsistensinya. Karena mengapa? Begitu kemudian kita klik orang yang bersedia untuk infak atau wakaf atau nyumbang ke pesantren milik UAS ini, langsung keluar virtual account atau akun virtualnya. Dari Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon. Nah, ini kan Ustadz Somad itu ngomong-ngomong, kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional saya datang, saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua, saya bilang. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustadz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bahkan yang bersangkutan mengatakan, ketika diundang berceramah di bank konvensional, maka ia datang. Tapi kedatangan itu untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Bahkan ia membuat pernyataan kalau ada minum dan makanan yang dihidangkan tidak dimakannya. Mungkin karena berhubungan dengan bank konvensional, ia berpendapat itu semua haram. Jadi bank itu haram, semua yang berkaitan dengan bank juga haram, termasuk mungkin hidangan yang diberikan oleh pihak bank dalam tanda kutip juga adalah sesuatu yang haram. Karena UAS merupakan penceramah kondang yang banyak sekali followersnya, pola berdakwah yang mengedepankan indoktrinasi seperti yang dipertontonkan UAS itu sama sekali tidak mendidik. Karena mengapa? Dia terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Ini kan terkait dengan perbankan adalah bab khilafiyah. Lantas kemudian dihukumi sedemikian rupa, dan cara-cara semacam ini sebetulnya tidak menghadirkan pencerdasan, justru membodohi orang awam. Dan di saat yang sama kita semua menyaksikan inkonsistensi dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Apa yang saya maksud dengan inkonsistensi? Ketika saya searching di media sosial, Anda juga bisa searching di Google, ada situs yang memang menawarkan donasi. Donasi ini wakaf atas nama orang tua bangun pondok pesantren Az-Zahra, yakni pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Di sini tertera keterangan wakaf bangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini kita menyaksikan ketika UAS open donasi mengajak orang-orang untuk nyumbang kepadanya dalam rangka membangun fisik atau wakaf pondok pesantren Az-Zahra. Disinilah saya lihat inkonsistensinya. Karena mengapa? Begitu kemudian kita klik orang yang bersedia untuk infak atau wakaf atau nyumbang ke pesantren milik UAS ini, langsung keluar virtual account atau akun virtualnya. Dari Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon. Nah, ini kan bank konvensional semua nih. UAS mengharam-haramkan bank, tapi dia menggunakan fasilitas bank yang dia haramkan.
Sampai di video tersebut teridentifikasikan banknya haram, sampai dihidangkan makanan nggak dia makan, dihidangkan minuman pun nggak dia minum di sana. Dan dia membuat pernyataan itu ceramah yang pertama sekaligus yang terakhir juga. Seperti memang menunjukkan sikap yang betul-betul antipati dengan penyelenggaraan perbankan. Tetapi ini kan menjadi hipokrit. Di saat itu ia mengharamkan apapun yang berkaitan dengan bank, tetapi di saat yang lain dia masih memanfaatkan jasa bank. Jangan-jangan beliau punya akun rekening di semua bank konvensional. Jangan-jangan beliau masih menggunakan kartu ATM atau menggunakan kartu tol misalnya, atau barangkali masih pakai uang. Uang kan produk perbankan. Ketika orang mengharamkan bank, maka secara otomatis dia akan mengharamkan segala sesuatu yang terkait dengan bank, termasuk produk perbankan, yakni uang itu sendiri. Yang ada baiknya kita coba simak kajian lanjutan, bisa kita simak. Ulama berbeda pendapat tentang hukum bank. Ada yang berpendapat bank itu haram. Sebagian ulama berpendapat bank itu mubah. Saya mengambil pendapat para ulama, para fuqaha yang memperbolehkan bank. Pernyataan saya itu sudah saya upload bulan lalu di YouTube. Lalu ada yang mengomentari, Ustadz melawan Allah, telah mengubah Al-Quran. Bukankah Allah sudah mengharamkan bank? Kata saya, Pak, tunjukkan satu saja ayat yang mengatakan bank itu haram. Kalau saya dikatakan mengubah Al-Quran, tunjukkan satu saja. Ujung-ujungnya juga nggak berani menunjukkan. Memang banyak betul Pak orang sekarang gagal paham, beragamanya nggak tuntas, berpikirnya asal-asalan, hitam putih. Justru sebetulnya ketika kita mengharamkan bank, tapi kita masih menggunakan kartu ATM, saya khawatir jadi munafik nantinya Pak. Tak ulang lagi ya, orang yang mengharamkan bank tapi dia masih pakai kartu ATM, saya khawatir dia jadi orang munafik nantinya. Masih punya tabungan, buka tabungan di bank, ngambil gaji lewat bank Lampung, kan gitu. Punya mobile banking. Bahkan kita pakai uang saja. Uang yang kita gunakan sebagai alat jual beli itu kan produk perbankan. Ketika kita menggunakan uang itu jadi haram juga. Kalau kita mengatakan bank itu haram, itu konsekuensinya berat sekali sebetulnya. Dua hal yang hendak saya tegaskan di awal pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengharamkan sesuatu itu harus pakai nas. Apa yang saya katakan pakai nas itu, dia harus tersebut. Jadi harus ada ayat yang mengatakan bank itu haram, harus ada. Kalau tidak ada, jangan berani mengharamkan. Minimal ada hadis yang mengatakan bank itu haram. Iya jelas nggak ada, zaman Nabi belum ada bank soalnya. Jelas nggak ada yang mengatakan bank itu haram, di Quran maupun di hadis. Nah kalau tidak ada penegasan itu berdasarkan nas, teks yang nyebut langsung, jangan sekali-kali mengharamkannya. Lu ngapa? Karena kalau kita berani mengharamkannya, qarinu syirku billah, sama derajatnya dengan telah menyekutukan Allah. Tuh Pak, gayanya sok soleh, sok takwa, anti bank, tapi justru dia sudah melakukan dosa besar. Apa? Syirik, menyekutukan Allah. Lu ngapa begitu? Karena mengharamkan sesuatu hanya hak Allah semata. Tak ulangi. Karena mengharamkan sesuatu hakullahi wahdah, cuman hak Allah semata. Kalau ada manusia yang berani secara tergesa-gesa memvonis ini haram, awas. Dia sudah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Itulah yang dikatakan dengan qarinu syirku billah, sama derajatnya telah menyekutukan Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, maka dia halal. Ada kata-kata penegasan halal, maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa saja yang Allah haramkan, maka dia menjadi haram. Wa sakata an asya, dan Allah mendiamkan perkara-perkara. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sesuatu yang Allah tidak tegaskan halal, sesuatu yang Allah tidak tegaskan haram, berarti itu adalah perkara yang Allah diamkan. Fahuwa afiyah, maka itu perkara yang dimaafkan. Jangan mengintervensi Tuhan. Apalagi ngomong begini, Pak, kali Tuhan lupa kali mencantumkannya, makanya nggak ada di situ. Itu udah lebih ngelunjak lagi ketika ada yang berani mengatakan sedemikian rupa. Saya ambil contoh, banyak hal yang orang itu memponisnya haram, padahal tidak haram. Saya ambil contoh konkret, rokok. Rokok itu, Pak. Apalagi yang mengatakan rokok haram. Orang kalau ngerokok nggak pantas dipanggil ustaz. Orang kalau masih ngerokok nggak pantas dipanggil kiai, nggak pantas dipanggil ulama. Tapi ada benernya juga. Kalau imam sholat ngerokok, sholatnya nggak sah. Betul nggak kira-kira, Pak? Ya iyalah, masa itu bagus salim sambil ngudut imamin kita kan gitu ya, kelepus baca Fatihah. Ada benernya juga, Pak. Kalau imam sholat ngudut, ya nggak sah sholatnya. Nanti imam ngudut, makmum ngudut berjamaah juga di dalam sholatnya. Tapi menurut saya pernyataan orang nggak pantas jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, jadi imam sholat kalau masih ngerokok, itu pernyataan yang batil, membuat umat ini nggak percaya sama kiai nantinya. Kiai ngudut semua soalnya, ustadz ngerokok semua soalnya. Nah, dia sudah mendahului Allah itu. Dia sudah bikin hukum sendiri. Itu yang disebut dengan menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Hati-hati loh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, selip dikit dia syirik menyekutukan Allah, karena sudah menuhankan dirinya sendiri. Saya ini bukannya bela rokok, Pak, karena saya juga nggak ngerokok. Saya ini seumur hidup seisap aja belum pernah ngerokok itu, seumur hidup. Jadi kata orang, Ustaz berhenti ngerokok. Bukan berhenti, kata saya, emang belum pernah ngudut, walaupun seisap. Walaupun saya tidak mengharamkan rokok. Mengapa saya tidak mengharamkan rokok? Gampang saya jawabnya, karena Allah tidak mengharamkannya, karena Rasulullah tidak mengharamkannya. Kan rokok itu ada mafsadatnya. Semua yang ada mafsadat belum tentu haram. Kalau yang haram pasti mengandung mafsadat, kerusakan. Tapi yang mengandung mafsadat belum tentu haram. Saya ambil contoh, orang makan mie instan sehari sekali saja, Pak, tapi rutin tiap hari, itu mafsadatnya luar biasa, lebih bahaya dari rokok. Tanya sama dokter. Bapak-bapak di sini ini ada yang ngudut sehari 3 bungkus kan? Ada kan? Tapi nggak mati-mati kan, Pak? Malah panjang umur kan? Saya ketemu orang, Pak, yang ngerokok 3 bungkus sehari, ngopi 1 teko, umurnya 80 tahun. Nah, gua nggak mati-mati kata dia. Jadi pernyataan rokok itu membunuhmu, fitnah juga kata dia, memfitnah rokok. Kalau rokok bisa protes di akhir, protes dia, Pak, dituduh bunuh manusia. Tetapi orang makan mie instan sehari sekali itu bahaya sekali, sangat bahaya. Apa mie instan jadi haram? Kan tidak, kan begitu. Kemudian saya ambil contoh sederhana, minuman energi, nggak usah nyebut merek ya, Pak, karena mau kita upload di YouTube. Berbagai macam minuman energi, baik yang botolan maupun yang sasetan. Sehari 1 saset saja Bapak Ibu minum minuman energi, tunggu kerusakan pankreas. Bentar lagi diabetesnya akan jadi penyakit karena rusak pankreasnya, atau gagal ginjal.
Jadi minuman energi satu saset saja per hari, harganya paling cuma Rp1.000. Itu sangat berbahaya. Tapi ada nggak yang mengatakan haram? Orang kampanye larangan merokok, tapi nggak pernah mengkampanyekan larangan meminum minuman energi. Padahal itu lebih berbahaya sekali ketika kita konsumsi rutin. Tetapi mengapa kita tidak memvonisnya haram? Karena tidak ada ketetapan haramnya. Tidak mesti yang mengandung mafsadat itu pasti haram. Saya ambil contoh sederhana. Pestisida. Pestisida itu kan racun ya Pak. Apakah pestisida haram? Enggak. Karena kalau pestisida haram, haram diperjualbelikan. Kita kalau mengharamkan pestisida, maka haram diperjualbelikan. Enggak boleh dia. Pestisida itu enggak haram, tapi jangan diminum. Minumnya yang haram Pak, bukan pestisidanya. Minumnya yang haram. Karena itu bunuh diri namanya. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan selama-lamanya. Jadi yang diharamkan itu penyalahgunaan pestisidanya. Makanya narkoba itu, narkotika dan obat-obat terlarang, itu enggak haram zatnya. Yang haram apa? Penyalahgunaannya. Nah itu. Makanya hanya dokter yang bisa menggunakannya. Mengapa dokter nggak masuk penjara ketika dia menggunakan narkotika? Kan begitu. Mengapa dia tidak masuk penjara? Karena digunakan untuk kepentingan medis. Kan begitu. Jadi yang dilarang itu penyalahgunaannya, bukan zatnya. Yang haram berdasarkan zatnya itu apa? Babi, sebut dalam Quran. Khomer disebut dalam Al-Quran. Babi itu mau sehat kayak manapun, udah dihilangin cacing pitanya, nggak bakal ada barangkali. Udah disate, dibikin babi guling misalnya kan Pak. Karena hukumnya disebut haram, maka dia haram. Nah ini penting, kaidah seperti ini harus saya sampaikan. Jadi jangan mentang-mentang sesuatu itu nggak kita suka. Jangan mentang-mentang sesuatu itu mungkin mengandung keburukan, mengandung kerusakan tertentu, ada potensi keburukan ketika kita menggunakannya. Tidak perlu mengatakan haram. Paling banter omongkan saja subhan. Makanya para ulama ketika dihadapkan dengan sesuatu yang nggak ada kepastian nas, nggak ada vonis Allah mengharamkannya atau Allah mengkonfirmasi kehalalannya, nggak ada. Maka para ulama berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak suka, minimal dia akan mengatakan saya membencinya, saya tidak menyukainya. Paling banter begitu. Nggak berani ngomong haram. Karena mereka tahu, para ulama tahu kalau mereka mengharamkannya, itu sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Kaidah ini penting untuk kita pegang. Baik, saya masuk ke bab riba dan bank. Kalau riba haram jelas ada di Quran. Tapi apakah bank itu riba? Belum tentu. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Kita harus ngerti dulu betul apa riba. Kembali ke hukum asal saja Bapak Ibu. Kita ngaji fikih bener ini Pak. Jadi jangan ngaji di media sosial. Semua pembahasan tentang bunga bank itu, tentang riba sudah takrif semua. Sudah pengertian, sudah penafsiran, sudah kesimpulan manusia, bukan hukum. Jadi faslun war riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Pasal riba itu hanya berlaku pada emas, perak, dan makanan pokok. Ini tegas Pak, riba itu hanya berlaku terkait dengan 1 emas, 2 perak, wal mat'umat, dan makanan pokok, makanan penguat tubuh. Ini sudah diberikan batasan sedemikian rupa. Bagaimana penjelasannya? Wala yajuzu bai'ud dhahabi bid dhahabi walal fiddati kadzalik illa mutamathilan naqdan. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan alias haram bai'ud dhahabi bidhahab, menjual emas ditukar emas. Jadi transaksi emas kepada emas, walal fiddati kadzalik, begitu juga perak dengan perak,
illa mutamathilan naqdan, kecuali mutamathilan dengan takaran yang sama, nilai yang sama, naqdan, dan dilakukan secara cash, tunai, tangan ke tangan. Nah, jadi riba dalam kategori ini adalah tukar menukar emas yang tidak tunai atau beda takaran, itu riba namanya. Kemudian tukar menukar perak yang tidak satu takaran sama takarannya dan tidak dilakukan secara tunai. Contoh, menukarkan emas 10 gram ditukarkan dengan emas 10 gram. 10 gram dari si A dikasih sekarang, 10 gram dari si B ngasihnya besok. Itu sudah riba namanya, Pak. Karena sudah kelang 1 hari. Sudah riba. Enggak ya dan biyadin, enggak tangan ke tangan. Baru enggak riba dia kalau 10 gram sama-sama 10 gram tangan ketemu tangan. Itu baru enggak riba dia. Ada yang nanya, Ustadz ngapain udah punya emas 10 gram tukar lagi 10 gram? Ya beda, Pak. Yang satu 10 gram kalung, yang satu gelang. Tukar enggak masalah. Atau emas dengan takaran berbeda. Yang satu 10 gram 1 lempengan, yang satu 10 gram 10 lempeng. Misal kan begitu, silakan tukar. Tapi syaratnya cash tunai, tangan ketemu tangan dengan takaran yang